Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara, segenap warga Jemaat GPI Papua yang diberkati Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita di Minggu pagi ini. Dan ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Pendeta Maudi Usmani, Sarjana Teologia. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari jemaat kita menghadap Tuhan. Asal dan sumber hidup kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih setianya tidak pernah berakhir dan tuntunan tangannya senantiasa menyertai kita. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Demikianlah introduksi kita di pagi ini. Tuhan datang padamu, sambutlah, jangan buang Tuhanmu, sambutlah, ia pun berdirilah dan tepuklah nadinya, harap sampai maksudnya, sambutlah. Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang berdosa, marilah kita tunduk di hadapan Allah dan mengaku dosa-dosa kita kepadanya. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, tahirkanlah kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat.
Ampunilah kami di dalam Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saudara-saudara jemaat, selaku orang-orang yang telah diampuni dosa-dosanya, dengarlah sekarang berita anugerah pengampunan dosa. Maka ia yang tiada mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Terima kasih pada Tuhan, hidupku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku Jemaat, siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Tuhan Allah, Raja surga, Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau-Lah yang layak kami puji, menyembah sambil bersyukur demi kemuliaan-Nya. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus untuk mendengar firman Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 56. Bapak Ibu,
Saudara Jemaat GPI Papua, pembacaan Alkitab di saat ini terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 19. Demikian selengkapnya. Kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Iya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kamu akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba dan Abraham tinggal di Beersheba. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Berbicara tentang ketaatan adalah hal yang mudah. Tetapi mempraktekannya, melakukannya adalah perkara yang sulit. Apalagi ketika berada di situasi yang sulit atau tidak menunjang. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan belajar dari satu pribadi, satu tokoh Alkitab yang tetap menunjukkan ketaatannya kepada Allah, sekalipun diperhadapkan dengan kondisi yang sulit. Karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian untuk kita sama-sama melihat narasi dalam kebenaran firman Tuhan saat ini yang mengkisahkan tentang respon Abraham terhadap perintah Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sangat jelas bagi kita semua bahwa Allah sungguh-sungguh, Allah benar-benar menguji Abraham. Apanya yang diuji? Imannya, ketaatannya, kepercayaannya kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bayangkan sudah di usia yang lanjut, baru Abraham dikaruniai seorang anak. Dan atas perintah Tuhan, ia harus mempersembahkan satu-satu anaknya itu sebagai korban bakaran bagi Allah. Kita tahu bersama bahwa anak adalah berkat terindah dalam kehidupan keluarga. Anak adalah harta yang paling berharga bagi papa dan mama, termasuk bagi Abraham. Dan kebanyakan orang tua tidak rela kalau anaknya itu disakiti. Tidak rela kalau harus kehilangan anaknya, apapun alasannya. Tetapi berbeda dengan Abraham, Bapak Ibu Saudara-saudari. Abraham rela kehilangan anaknya. Abraham rela mempersembahkan anaknya bagi Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, keputusan yang sungguh luar biasa, yang dahsyat, keputusan yang mungkin sulit dilakukan oleh kebanyakan orang tua dewasa ini, tetapi mudah bagi Abraham. Keputusan yang tentunya saja menimbulkan begitu banyak pertanyaan. Mengapa Abraham bisa tega terhadap anaknya sendiri? Apakah Abraham tidak sayang kepada anaknya? Apakah Abraham sudah tidak punya hati dan perasaan? Apakah Abraham sudah tidak waras? Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, simpel jawabannya. Abraham dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani. Abraham sayang kepada anaknya, tetapi ia lebih memilih untuk mengikuti kehendak Allah. Ia lebih memilih untuk melakukan apa yang diperintahkan Allah baginya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ketaatannya terhadap perintah Allah nampak lewat sikapnya, lewat tindakannya yang mengajak Ishak untuk pergi ke Moria, tempat di mana ia akan mempersembahkan Ishak
sebagai korban bakaran bagi Allah. Perjalanan yang begitu jauh, yang mungkin saja melelahkan, tetapi ia bersama Ishak dan 2 orang bujangnya itu melakukan perjalanan selama 3 hari tanpa pengeluhan, tanpa penyesalan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itulah Abraham, bapa segala orang beriman. Ucapannya pun penuh dengan keyakinan iman. Itu nampak pertama ketika ia menyampaikan kepada kedua bujangnya untuk tinggal di sini sementara ia dan anaknya pergi untuk berdoa, untuk sembahyang, dan akan kembali untuk menemui mereka. Dan yang kedua ialah nampak ketika Ishak bertanya, "Bapa, di sini kan sudah ada api dan kayu. Lalu di mana anak domba yang akan dijadikan sebagai korban bakaran bagi Allah?" Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Abraham menjawab bahwa Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran bagi Allah. Ucapannya itu adalah doanya kepada Allah. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari? Allah melihat dan mengetahui isi hatinya yang tulus. Allah melihat ketaatannya, dan karena itu Allah berfirman melalui malaikat, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia." Allah pun menyediakan seekor domba jantan baginya untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran, pengganti anaknya Ishak. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Ishak tidak dijadikan sebagai persembahan korban bakaran bagi Allah. Ishak tetap menikmati hidup dan selamat di dalam tangan kasih Allah. Ishak tidaklah dipersembahkan lagi kepada Allah. Dan Allah tidak menghendaki pula Ishak untuk dijadikan sebagai korban bakaran baginya. Allah tidak merencanakan untuk mengambil Ishak dari kehidupan Abraham. Hanya itulah caranya untuk menguji ketaatan dan kesetiaan Abraham. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, buah ketaatannya, konsekuensi dari ketaatan Abraham terhadap perintah Allah, terhadap kehendak Allah, serta imannya kepada Allah adalah menikmati berkat dan sukacita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya yakin bahwa saya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita juga ingin menikmati sukacita dan berkat. Oleh sebab itu dari kesaksian firman Tuhan saat ini, ada beberapa hal yang menjadi pelajaran penting dan berharga, dan sekaligus pesan bagi saya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Yang pertama, seringkali Allah juga menguji ketaatan dan kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap taat dan percaya kepadanya? Apakah kita tetap menjadi pribadi yang takut Tuhan di tengah ujian hidup, entah itu tantangan, persoalan, kesulitan, bahkan pergumulan-pergumulan hidup yang berat, dan bahkan ketika kita ada dalam pandemi COVID-19 ini. Kedua, Abraham
sudah memberi contoh dan teladan bagi kita. Karena itu, teladanilah sikap Abraham, tetap setia, taat pada perintah Allah, dan milikilah iman yang teguh sepertinya. Tetap takut kepada Allah dan percaya kepada Allah. Apapun kenyataan hidup yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita semua. Sebab Allah melihat hati dan Allah tahu apapun yang terjadi dalam hidup kita. Allah pun tahu apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan dalam hidup ini. Ketiga, tetap membangun hubungan yang akrab dengan Allah. Mintalah Roh Kudus untuk menuntun kita, supaya kita dapat mengikuti kehendak atau perintah Allah, dan bukan mengikuti keinginan kita sebagai manusia. Supaya kita juga dapat hidup dengan taat terhadap aturan yang berlaku di tengah dunia ini, tetapi juga terhadap perintah Allah. Sebab ketaatan kita kepada Allah adalah bukti bahwa kita mengasihi Allah. Ketaatan kita kepada Allah adalah bahasa kasih kita kepada Allah. Keempat, di tengah COVID-19 yang melanda bangsa dan daerah kita ini, bahkan ketika kita sudah ada dalam kondisi new normal, kita tetap diharapkan untuk mematuhi himbauan pemerintah, memperhatikan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, menggunakan masker, tidak kontak fisik atau berjabat tangan, menjaga pola hidup yang sehat, dan meningkatkan imun kita, meningkatkan iman kita. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konsekuensi ketaatan atau setiap ketaatan selalu mendatangkan berkat dan sukacita. Dengan kata lain, di balik ketaatan ada berkat yang akan kita nikmati. Selamat mempraktekannya dalam hidup ini dan selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Dalam persekutuan dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengaku iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hari terang, waktu senang, tatkala aku bertemu muhalisku dan
Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita memberi tanda kasih, mari kita mendengarkan ajakan untuk memberi. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah sumber berkat, kami bersyukur karena kami dapat memberikan sebagian dari berkat-Mu bagi kami untuk kelanjutan kesaksian dan pelayanan gereja Tuhan. Berkatilah hidup kami selanjutnya, agar itu menjadi persembahan yang hidup dan kudus di hadapan-Mu. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, kita menghampiri Tuhan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terpujilah Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Sang Juru Selamat hidup kami. Di pagi yang indah hari baru pemberian Tuhan ini, kembali sebagai anak-anak Tuhan, kami menyatu hati menaikkan pujian syukur dan terima kasih kami hanya bagi-Mu Tuhan dan Allah kami. Sebab begitu baik Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Hidup dan selamat Tuhan berikan bagi kami, tetapi juga berkat sepanjang hari telah kami nikmati. Dan di saat ini Tuhan, kami bersatu hati sebagai anak-anak-Mu dalam ibadah yang kami langsungkan saat ini. Kami menopang pemerintah kami, para pemimpin kami, pelayan-pelayan masyarakat, baik dari pusat, daerah, bahkan sampai di masyarakat yang paling bawah sekalipun. Tuhan kiranya berkenan menopang, memberkati para pemimpin kami dalam menjalankan roda kepemimpinan teristimewa Tuhan Yesus di tengah pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini. Kami mohon pertolongan Tuhan kiranya berkenan. Tuhan nyatakan bagi para pemimpin kami dalam segala upaya yang boleh mereka lakukan demi dan untuk mendapatkan sebuah sukacita besar ketika pandemi COVID-19 ini boleh berlalu dari kehidupan kami bersama.
Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati. Kami menopang tim gugus COVID-19, para medis yang melayani, yang mengobati setiap pasien. Mereka yang ada dalam kelemahan fisik, teristimewa mereka yang terpapar karena COVID-19 ini. Biarlah dengan pertolongan Tuhan Yesus melalui para medis yang adalah Allah di dalam tangan kasih-Mu Bapa, mereka boleh mendapatkan perlindungan, mereka boleh menikmati tubuh yang kuat dan sehat, sehingga mereka boleh melayani setiap pasien dengan segala baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk gereja-gereja Tuhan yang telah Tuhan tempatkan di tengah-tengah bumi ciptaan Tuhan ini. Secara khusus Lembaga Gereja Protestan Indonesia di Papua. Berkenan Tuhan memberkati para pemimpin lembaga gereja kami, baik di lingkup sinode, di lingkup klasis-klasis, bahkan majelis jemaat, bersama dengan seluruh badan-badan pembantu yang ada di lingkup sinode, di lingkup klasis, bahkan di lingkup jemaat. Tuhan kiranya berkenan menopang, menguatkan para pelayan-Mu dalam menjalankan tugas pengutusan. Bersama dengan segenap umat Tuhan, warga GPI Papua, kami bersatu hati, kami bergumul, memohon pertolongan dan belas kasihan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati karya dan pelayanan kami di atas tanah Papua ini. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati setiap upaya yang boleh dilakukan demi dan untuk memutus mata rantai COVID-19. Kami percaya Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Mujizat Tuhan ada bagi kami semua yang terus bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan bagi kehidupan umat Tuhan, warga GPI Papua yang tersebar di atas tanah Papua ini, yang ada di kota, yang ada di kampung-kampung. Tuhan Yesus kiranya berkenan memberkati kami semua dalam menjalankan tripanggilan gereja, tetapi juga dalam pergumulan-pergumulan hidup pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Impian dan harapan kami, rencana kehidupan kami, studi anak-anak kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Biarlah hanya oleh pertolongan dan belas kasihan daripada Tuhan Yesus sajalah segenap umat-Mu boleh menikmati segala yang baik sesuai dengan rencana Tuhan bagi kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Tuhan Yesus, kami juga datang kepadamu, menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu, baik dari bayi yang ada dalam kandungan ibu, sampai orang tua yang telah lanjut usia. Diberkatilah seluruh kehidupan kami semua. Berkenan Tuhan Yesus juga hadir di tengah kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, menopang, menguatkan, menghadirkan sukacita dan damai sejahtera. Tuhan hadir menjadi pelindung bagi kami, menjadi penjaga dan pengawal yang setia bagi kami. Tuhan memberkati
usaha dan pekerjaan kami yang boleh kami lakukan sepanjang hari, supaya biarlah semuanya itu boleh diberkati Tuhan. Ada berkat, ada sukacita yang boleh kami nikmati sepanjang hari hidup. Tuhan boleh memakai kami untuk menjadi saluran berkat di tengah kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami mendoakan kami semua dalam tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan di pagi ini. Baik sebagai majelis jemaat, sebagai kantoria, pianis, multimedia, tuagama, biarlah semua yang boleh kami lakukan di pagi ini Bapa, semuanya berkenan di hadapan kekudusan-Mu. Tuhan memberkati kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Dan biarlah dengan penuh sukacita, dengan penuh ketaatan kami terus melayani-Mu Bapa. Lewat tugas tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan bagi masing-masing kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk berkat-berkat Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terimalah setiap pengucapan syukur, persembahan persepuluhan, setiap pemberian umat-Mu dalam bentuk apapun. Bukalah tingkap-tingkap langit-Mu Bapa, curahkanlah berkat dan rezeki dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan rumah tangga. Tolonglah kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman Tuhan yang telah kami nikmati di pagi ini boleh mengambil tempat dalam hati, dalam kehidupan kami. Kami dimampukan dan dilayakan oleh Tuhan untuk hidup taat dan setia di hadapan kekudusan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, ampunilah dan kasihanilah kami orang-orang berdosa ini. Tuntunlah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jadilah pengawal yang setia di sepanjang hari hidup kami. Ini doa dan seruan kami, ini harapan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Dan kami satukan doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara anggota jemaat, ia rindu untuk merayakan perjamuan asa yang kudus yang akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 5 Juli 2020. Dipersilakan berdiri untuk menjawab bersama-sama di hadapan Allah yang kudus keempat pertanyaan berikut ini. Pertama, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati bahwa pengajaran yang benar dan sempurna yang membina kepada keselamatan berdasarkan firman Allah semuanya hanya terdapat di dalam Alkitab? Kedua, adakah saudara-saudara percaya dengan segenap hati
bahwa kita patut dimusnahkan Allah karena dosa-dosa kita. Dan oleh sebab itu, kita harus menyesali akan diri-diri kita. Ketiga, adakah saudara-saudara mengaku berdasarkan kasih Allah yang tidak berhingga, Ia telah mengaruniakan kepada kita anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita, yang dengan rela telah mengorbankan tubuh dan darahnya, khusus untuk pengampunan dosa-dosa kita. Pengorbanan mana patut disambut dengan hati yang beriman. Keempat, adakah saudara-saudara berniat dengan hati yang tulus, ikhlas sesuai panggilan kita berdasarkan baptisan kudus dan pengakuan iman untuk menyerahkan hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, agar kita bertambah-tambah di dalam kasih, iman dan pengharapan, serta hidup dalam persekutuan yang benar, sebagaimana patut bagi segala orang percaya. Apakah jawab saudara-saudara? Iya. Tuhan menyambut saudara-saudara dalam jamuannya. Jemaat, kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan. Mari jemaat dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Allah sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya.